sebuah sekolah dasar, terdapat seorang siswa yang bernama Ananta. Setiap harinya ia dikenal sebagai anak paling rajin dan selalu berhasil mendapatkan nilai terbaik di kelas. Guru-guru bangga, teman-teman kagum, bahkan sebagian memuji dengan julukan si jenius kelas. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik senyum dan prestasinya. Di sekolah ia tampak kuat, padahal hatinya lelah menanggung harapan banyak orang. Untukmu dan mimpimu yang mulia, pindah berhalau. Baginya, kelas bukan hanya tempat belajar, tapi juga panggung yang menuntutnya untuk selalu sempurna. Nilai tinggi bukan lagi capaian, melainkan kewajiban. Sedikit saja turun, ia takut semua orang akan kecewa. Di sekolah itu, semua melihat kejeniusannya, tapi hanya sedikit yang menyadari luka yang tumbuh perlahan dalam diri seorang anak yang bernama Ananta. Berapa hari kemudian, Bu Raras mengumumkan hasil nilai matematika. Maaf jika ku sering buat susah. Selamat untuk Ananta, nilai matematikanya paling tinggi. Wih, si jenius nih. Ini nilai Ananta tuh bukan dari belajar loh, tapi dari makan buku tiap malam. Pantesan pinter, buku dimakan bisa dibaca. Bahkan ya, katanya kalau Ananta bersih, yang keluar bukan ingus, tapi rumus matematika. Di antara tepuk tangan dan pujian, nama Ananta selalu disebut sebagai siswa terbaik dan nyaris sempurna. Udah pulang. Itu apa itu? Tadi hasil dari tugas matematika. Coba lihat. Apa-apaan ini? Nilai kok matematikanya 92. Ayah? Ya. Iya, Bang. Lihat ini nilai anakmu. Nilai apaan? Masa nilai cuma segini? Nilai kok cuma segini? Malu-maluin aja kamu ini Ananta. Maaf ya, Ma. Semua orang bangga melihatnya berdiri di barisan terdepan dengan nilai tinggi yang mengkilap. Seolah hidupnya hanya terdiri dari keberhasilan tanpa celah. Namun, di balik senyum yang tampak tenang, ada hati yang perlahan kehabisan tenaga. Di rumah, angka-angka yang membesarkan namanya justru menjadi beban yang menghimpit. Nilai 92 bukan dipuji, tetapi dipertanyakan. Usaha keras dianggap kurang, dan kesalahan kecil terasa seperti kegagalan besar. Tidak ada yang benar-benar tahu bahwa setiap malam Ananta berjuang menahan lelah, mengejar standar yang bahkan dirinya sendiri tidak sanggup lagi ia gapai. Sini dong main TikTokan. Iya ta, jangan belajar terus dong. Kamu nggak bosan ya belajar terus? Tahu tuh. Kalian gak usah ganggu Ananta, tiktokan aja sendiri. Apa sih Nila? Asik. Apa sih Nila? Apa sih Nila? Ikut campur aja deh. Kenapa sih? Apa sih? Guys, jadinya belum nggak skornya? Jadi dong, masa nggak jadi? Ananta, kamu ikut nggak? Kita mau nyeblak. Enggak Raisa, makasih ya. Aku mau pulang duluan aja. Ini aku lagi dulu. Ih Raisa, udah tahu Ananta kayak gitu. Kan sih dia aja. Ya kan nggak apa-apa, siapa tahu dia mau ikut ya kan? Iya. Ya jangan lupa apaan sih? Ayo pulang. Yaudah. Tasya kemarin dapat juara umum.
enak ya Bu, punya anak kayak Tasya. Anakku masih jauh. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengumumkan rapotan. Peringkat pertama pada semester ini diraih Ananta. Tepuk tangan untuk Ananta. Selamat ya Ananta, pertahankan ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya elah, Anita lagi. Gak ada debitan sama sekali. Betul banget selalu dia. Ya gimana? Dia emang rajin sih. Tapi bosan ya kalau dia mulu. Itu bener banget. Jangan dengerin mereka ya, kamu gak salah kok. Mereka cuma jadi aja sama kamu. Makasih ya Nilam. Semoga ayah sama mama gak apa-apa. Hah? Maksudmu apa? Enggak Nilam. Kamu rapotan hari ini, Nak? Iya, Ma. Astaga, Ananta, dapat nilai 95 lagi. Apa sekarang sih dapat nilai 100? Ada apa nih, Ma? Kok marah-marah? Kok sampai kedengeran ke kamar sebelah? Kamu rapotan? Saya mau lihat. Loh, kamu tidak serius? Ini jelas. Kalau serius, kamu pasti bisa. Aku sudah berusaha ya. Ma, aku sudah coba. Coba. Ini yang bilang kamu coba. Tetap saja kurang. Kalau sempurna ya, 95 itu bukan prestasi. Kamu nangis? Gak usah manja. Nilaiku memang pantas untuk dimarahi. Anak muda ini saja bisa nilai sempurna. Kenapa kamu enggak? Aku sudah beneran belajar, Ma. Tiap malam aku belajar. Berusaha yang benar, yang bikin alasan. Ma, ya, aku bener-bener capek. Kalian selalu ngikutin mimpi kalian, tapi kalian gak pernah lihat aku. Kurang ajar kamu. Berani enggak sama aku. Kamu ini siapa, ha? Kamu berani melawan orang tua. Ataskah kamu seperti itu? Kalian cuma lihat angka, tapi kalian gak pernah lihat aku. Aku ini bukan robot yang selalu bisa kalian paksa untuk sempurna. Kamu maunya begitu. Kamu gak akan jadi apa-apa. Kita sudah mengusahakan untuk menyekolahkan kamu supaya kamu bisa. Itu dia, kalian gak pernah percaya sama aku. Tapi kalian selalu percaya pada mimpi kalian. Aku bener-bener capek. Inilah kisah tentang seorang anak yang terlihat kuat di luar namun retak di dalam. Tentang tekanan yang membuatnya hampir kehilangan dirinya sendiri. Dan tentang luka yang tak selalu terlihat mata tapi terasa tajam di hati. Nilai apa lagi? Masa nilai cuma segini? Kamu nangis? Gak usah manja. Nilaiku memang pantas untuk dimarahi. Anak muda ini aja bisa sempurna. Kenapa kamu?
depan. Baik, Ibu. Aku duluan, Ibu. Ya, aku paling atas. Ya udah sih, sama aja sih. Mantap. Kamu gak apa-apa. Biasanya kamu paling semangat kerja tugas. Biarin deh lah, aku ngantuk banget. Lihat deh, si jagoan matematika sekarang tepar. Iya, padahal biasanya so sibuk belajar terus. Kasian banget ya dia, kayaknya dia kelelahan deh otaknya. Wah, jangan kalau dipaksa dosa jadinya. Ananta, kamu sakit. Kalau ada masalah, kamu bisa bilang. Tidur di jam pelajaran itu tidak bisa dibenarkan. Ibu, saya cuma capek. Saya capek sama semuanya. Drama banget sih. Nanti kayaknya nangis lagi deh. Iya ya, macam banget. Salah. Udahlah, biarin. Jelas. Loh, Bu Dina masih di sini? Iya, Bu lagi bereskan catatan. Kok wajah Ibu kelihatan capek banget? Ada apa? Saya kepikiran Ananta, Bu. Ananta, ada masalah? Iya, kelihatannya dia berbeda. Tidur di kelas, PR tidak dikerjakan, dan waktu saya tanya, jawabannya cuma lagi capek, Bu. Tapi suaranya lemes ya. Iya, kayak anak yang kehilangan energi. Biasanya dia itu anak yang rajin, aktif, dan selalu menyimak. Tapi sekarang kemungkinan dia ada masalah di rumah atau tekanan dari kelompoknya, atau juga dia mempunyai masalah secara emosional. Saya tidak tahu, Bu. Dia anak yang jarang curhat. Apalagi kalau ditanya, jawabnya seadanya. Ya udah, besok saya akan panggil ke BK, ke ruangan BK, bukan untuk sesi konseling, tapi untuk berbicara santai saja. Kita lihat juga bagaimana keadaan dan responnya setelah dipanggil. Saya takut dia menyimpan sesuatu sendirian, Bu. Tadi pandangannya kosong, bukan Ananta yang saya kenal. Tenang ya, Bu, besok kita pegang bareng-bareng. Anak itu baik, tapi biasanya anak baik itu memang banyak mendam permasalahan. Iya, itu yang saya khawatirkan, Bu. Besok saya tangani, Bu. Ibu juga perlihatkan kalau dia berubah atau gimana ya. Ya, tentu terima kasih banyak ya, Bu. Saya cuma ingin dia nggak merasa sendirian. Ternyata beruntung mempunyai guru seperti Ibu. Masuk. Ananta ya? Terima kasih sudah datang ya, Nak. Ibu di sini bukan untuk menegur kamu, tapi untuk mengobrol santai, boleh? Ibu Laras bilang kamu terlihat capek, PR tidak dikumpulkan, tidur di kelas. Ada apa dengan kamu, Ananta? Saya cuma capek. Capek karena apa? Karena sekolah, atau ada tekanan lain, atau karena di rumah? Saya capek sama semuanya. Ananta, ibu bukan mau memaksa kamu bercerita, tapi kamu harus tahu kamu tidak menghadapinya sendirian. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa cerita ke ibu. Ananta, apa kamu merasa sendirian di rumah? Saya cuma capek. Capek kenapa, Nak?
Di rumah saya dituntut untuk sempurna. Nilai saya harus sempurna, saya selalu salah di mata mereka. Saya nggak boleh istirahat. Kemarin saya mendapat nilai 95, tapi di mata mereka kurang. Ibu, saya harus dituntut selalu sempurna. Saya capek. Sempurna untuk siapa? Untuk mereka, Ibu, ayah dan ibu. Mereka menuntut terlalu banyak. Mereka selalu kurang puas. Ibu mengerti, tekanan seperti itu bisa menghancurkan anak sebaik kamu. Saya selalu salah, Ibu. Padahal saya sudah berusaha seberapapun, saya berusaha, saya coba, saya selalu salah dan selalu kurang di mata mereka. Terima kasih ya, Nak, sudah jujur sama Ibu. Kamu nggak sendiri. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke Ibu. Kita akan selesaikan masalahnya sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak, Bu sudah datang. Saya panggilkan Ananta dulu ya. Di sini saya panggil Bapak dan Ibu untuk menyampaikan tentang Ananta. Saya sudah perhatikan kemarin. Nilai dia bikin kami kecewa. Ananta, apa yang sebenarnya terjadi? Saya mendapat laporan dari Bu Laras. Kalau Ananta itu beberapa minggu ini mengalami banyak perubahan, seperti banyak melamun, tidak mengumpulkan tugas, dan juga sering tidur di kelas. Itu bukan Ananta, Bu. Biasanya Ananta itu disiplin orangnya. Aku cuma capek. Tapi kenapa? Kamu di rumah loh cuma belajar. Aku belajar tiap hari, tapi apa? Buat kalian aku selalu kurang, aku selalu dituntut untuk mendapat nilai 100. Mungkin Ananta butuh ruang untuk bernafas. Tekanan yang terus-menerus bisa membuat anak itu merasa gagal, walaupun dia itu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan bekerja keras. Maaf ya Nak, Mama nggak tahu kalau selama ini kamu merasa seberat itu. Ayah juga minta maaf, Nak. Karena ayah juga kebablasan kemarin. Ayah minta maaf ya, Nak, atas kesalahan saya yang telah dilakukan kemarin. Mama juga minta maaf ya Nak. Mama nggak tahu kalau nilai tinggi bukan jalan salah satunya buat masa depan kamu. Iya ya, Ma. Aku mau belajar, tapi yang nggak bikin aku sampai takut lihat buku. Mungkin kedepannya kamu itu buat pola pembelajaran supaya ada perkembangan dari diri kamu. Kamu juga bisa cerita ke Mama. Mama pasti dengar kok. Terima kasih ya, Ma. Akhirnya aku lega bisa ngomongin semua. Kita mulai kehidupan kita dari awal, mulai kekeluargaan kita dari awal. Setelah pertemuan dengan guru BK yang membuka mata mereka, keluarga kecil itu duduk bersama di taman sekolah. Angin lembut menyapu sunyi ketika ayah dan ibu saling bertukar pandang. Tatapan yang penuh penyesalan sekaligus tekad baru. Di hadapan anak mereka, yaitu Ananta yang selama ini memikul beban kesempurnaan, mereka akhirnya berkata bahwa semua akan berubah. Tidak ada lagi tuntutan dan tidak ada lagi tekanan. Di bangku taman itu, mereka sepakat memulai lembaran baru sebagai keluarga yang lebih hangat,
lebih memahami, dan lebih bahagia. Dan untuk pertama kali, kita seperti keluarga yang utuh.